Salam olahraga teman-teman pecinta sepak bola dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Bung Samsul di channel OPS. Oke teman-teman, kita tahu drawing grup Piala Asia, pembagian grup di Piala Asia U23 Timnas Indonesia terbagi dalam grup A, tergabung dengan tim-tim kuat macam Australia, Jordania, dan juga Qatar ya tentunya, tim tuan rumah. Dan kita tahu bahwa timnas Indonesia sejatinya sekian lama sudah absen di Piala Asia U23 tentunya. Dan baru kali ini timnas Indonesia mencicipi bagaimana persaingan ketat di Piala Asia U23 teman-teman. Ya. Dan juga kita perlu membahas ini dan mengulas ini secara rinci teman-teman ya. Bagaimana timnas Indonesia tergabung di dalam grup A, di mana grup A ini diisi oleh grup yang sangat-sangat kuat dan juga tim bagus lah ya. Bukan sekedar tim ecek-ecek atau tim yang dikatakan bisa dipandang mudah untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia U23. Tentunya di game awal timnas Indonesia harus mendapatkan poin guna untuk bisa meloloskan diri atau membuka peluang di fase selanjutnya dan juga bisa lolos tentunya untuk Piala Asia U23 di fase selanjutnya. Dan kita juga tahu timnas Indonesia juga memiliki pemain-pemain yang hebat, yang bagus, yang memiliki visi misi yang bagus, katakan dari segi fisik, mental, dan juga dari segi cara bermain yang baik pula teman-teman. Dan jangan lupa pelatih juga akan dikepalai oleh Coach Shin Tae-yong, di mana timnas Indonesia U23 juga dipegang oleh pelatih kepala Shin Tae-yong, dan juga Shin Tae-yong memegang kendali di timnas senior juga teman-teman. Berarti ini timnas Indonesia U23 nantinya akan berangkat ke Qatar dan juga melakukan laga melawan tim tuan rumah Qatar. Dan juga tentunya tim Australia U23. Nah, Australia U23 ini juga bukanlah tim yang katakan biasa-biasa, tapi ini tim yang superior. Karena hampir semua pemain timnas Australia U23 bermain di Eropa, teman-teman. Adapun juga Jordania juga bisa, jangan dianggap remeh, jangan sepelekan juga. Ini tim kuat juga, tim yang bagus, skill yang bagus, organisasi yang juga bisa dibilang bagus dalam segi permainan. Tentunya timnas Indonesia juga harus mewaspadai permainan-permainan mereka. Dan saya harap timnas Indonesia U23 tentunya nanti mendapatkan jadwal training center ya untuk sebelum berangkat ke Qatar, untuk 1 ataupun 2 minggu ataupun 1 bulan sebelumnya, agar timnas U23 bisa meningkatkan kebugaran, kepercayaan diri, dan juga chemistry dalam tim, agar nantinya tidak ada kendala dalam melakoni pertandingan laga pertama di grup A Piala Asia U23. Dan tentunya tidak akan ada lagi alasan yang dimana pemain kelelahan, capek, perbedaan kultur dan cuaca. Itu sebenarnya kita semua harap itu
terjadi ya di timnas U23. Ada training center untuk 1 atau 2 minggu atau 1 bulan sebelum laga berangkat, ya kan. Dan kita juga harus melihat peluang timnas U23 di perhelatan gelaran Piala Asia nanti di Qatar. Kita lihat dari segi tim, peluang timnas Indonesia mungkin sedikit. Kenapa sedikit? Karena tim yang berada satu grup dengan timnas Indonesia ini bukanlah tim sembarangan, teman-teman. Seperti Jordania, Qatar, dan juga Australia. Mereka memiliki tim yang bagus. Pemain-pemain yang hebat. Dan tentunya timnas Indonesia juga bukanlah tim yang ecek-ecek juga. Timnas juga punya pemain-pemain hebat. Yang dari katakan masih pemain muda seperti Ivan Jenner, Rafael Struijk, kemudian Marcelino, Elkan Baggett. Mereka masuk ke dalam tim senior, dipromosikan oleh Coach Sintayong. Karena Coach Sintayong tahu kualitas pemain-pemain ini. Jadi mereka dipromosikan ke tim senior, terutama Elkan Baggett. Dia bermain di Liga Inggris di Ipswich Town, di kasta kedua Liga Inggris Championship. Nah, pemain bertahan satu ini juga langganan di timnas senior. Jadi timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh juga. Dan tentunya satu lagi akan ada tambahan pemain, yaitu Justin Hubner, ya dong teman-teman. Justin Hubner, dia akan dipromosikan ke timnas U20 dan juga timnas U23. Nah, ini merupakan suatu amunisi baru untuk timnas Indonesia untuk mendapatkan tim yang bagus, yang solid, dan chemistry yang bagus juga tentunya, terutama di lini serang dan juga bertahan. Ini juga perlu dicermati oleh Coach Sintayong dan juga perlu ditambal dengan pemain-pemain yang hebat. Bila timnas Indonesia mampu melawan Qatar dengan katakanlah gol 1-1 atau 2-2 dan seterusnya, ataupun imbang sekalipun, ataupun mampu memenangkan pertandingan lawan Qatar, ini akan menjadi peluang timnas Indonesia untuk lolos ke fase selanjutnya. Ke fase yang dimana akan menjajal tim yang lain seperti Australia, kemudian Jordania. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa timnas U23 sudah mampu di level Asia. Kalau misalkan timnas Indonesia mampu di gelaran Piala Asia U23 ini dan mampu lolos ke fase selanjutnya, bisa dikatakan timnas U23 sudah dikatakan mampu untuk menjajal level Asia. Dan kita juga tahu teman-teman bahwa timnas U23 atau timnas Indonesia, timnas kita sendiri itu keteteran lawan tim-tim hebat Timur Tengah macam Qatar, Arab Saudi, Jordania. Kita juga tahu itu. Seperti kemarin timnas senior lawan Irak, itu keteteran. Yang kita tahu juga level timnas Indonesia dan juga Irak ini juga levelnya juga jauh. Dan semoga di Piala Asia U23 ini timnas U23 mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya kita berharap timnas U23 ini mampu mengimbangi permainan tim-tim yang ada di grup A, terutama Qatar, Australia, dan juga Jordania. Ini timnas ini
bisa dikatakan tim yang tidak diunggulkan, teman-teman. Katakan timnas Indonesia ada di grup neraka. Kenapa di grup neraka? Karena tergabung di dalam susunan tim-tim hebat macam Australia, Jordania, dan juga Qatar. Kenapa saya bilang tim neraka? Ya inilah dia. Dan terus bagaimana cara timnas Indonesia untuk bisa melenggang ke fase selanjutnya? Nah, ya ini. Nanti timnas Indonesia di perhelatan game pertama lawan Qatar, bila mampu lawan Qatar dengan katakan bermain imbang ataupun bisa menang lawan Qatar, nah ini dia nanti akan bisa mendapatkan poin dan juga sekian persen mampu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Poin pertama, game pertama ini sangat penting, teman-teman, untuk bisa melenggang ke babak selanjutnya. Mampukah timnas Indonesia U23 untuk mengatasi ataupun bisa mengalahkan tim-tim hebat semacam Australia dan juga Jordania? Kita lihat saja, teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, teman-teman, begini saja. Jangan lupa subscribe channel ini, share ke media sosial kalian semua, like, dan tentunya saya harapkan buat semua teman-teman tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Oper Bung Samsul Hotel. Jangan lupa, teman-teman, Oper Bung Samsul, jangan salah. Oke, teman-teman, itu aja. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.